Indah dengan usianya yang menginjak 25 tahun memancarkan pesona kecantikan yang tak terbantahkan. Kulitnya bersih, rambutnya panjang terurai, dan senyumnya selalu memikat. Ia adalah seorang istri dan ibu dari Aldan, putra sematawayangnya yang berumur 4 tahun yang selalu riang dan penuh energi. Mereka tinggal di sebuah kompleks perumahan yang tenang, di rumah bergaya minimalis yang asri, tepat di sebelah kediaman Dodi. Dodi, pria parubaya yang usianya hampir 40 tahun, adalah seorang kepala keluarga dengan 3 putra yang sedang beranjak remaja. Ia bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai manajer, seringkali pulang larut malam, dan akhir pekannya selalu disibukkan dengan berbagai kegiatan keluarga. Istrinya, Bu Fatma, adalah sosok ibu rumah tangga yang aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan. Kedekatan geografis membuat Indah dan Dodi sering berpapasan. Pagar pembatas rumah mereka yang rendah memungkinkan mereka untuk saling bertegur sapa ketika salah satu sedang menyiram tanaman atau menjemur pakaian. Awalnya interaksi mereka hanyalah sebatas senyum dan sapaan formal khas tangga. Namun seiring waktu, obrolan-obrolan singkat mulai terjalin. "Wah, bunganya subur sekali, Bu Indah," puji Dodi suatu sore saat Indah sedang merawat mawar di halaman depan. Indah tersenyum. "Ah, ini cuma iseng saja, Pak Dodi. Bapak juga, tanamannya selalu hijau." Obrolan ringan itu menjadi pembuka. Kadang Aldan akan berlari ke halaman Dodi untuk mengambil bolanya yang terlempar, dan Dodi akan mengembalikannya sambil sedikit mengobrol dengan Indah. Aldan, dengan kepolosan anak-anaknya, juga sering bermain dengan anak-anak Dodi, meskipun mereka terpaut usia yang cukup jauh. Suatu siang ketika suami Indah sedang bekerja dan anak-anak Dodi bersekolah, Indah melihat Dodi sedang menyiram tanaman di halaman rumahnya. Merasa bosan sendirian, Indah pun memberanikan diri. "Pak Dodi, tidak ke kantor?" tanya Indah. "Hari ini saya WFH, Bu Indah. Ada beberapa laporan yang harus saya selesaikan," jawab Dodi, sedikit terkejut dengan sapaan Indah. "Oh begitu, saya kira hari ini Bapak libur." Indah tersenyum ramah. Dari obrolan itu, Dodi mengajak Indah mampir untuk sekedar minum teh. Awalnya Indah ragu, namun ajakan Dodi yang ramah membuatnya luluh. Di ruang tamu Dodi yang nyaman, mereka mengobrol lebih banyak, membahas tetangga, pekerjaan, hingga cerita-cerita ringan tentang kehidupan. Obrolan mereka mengalir lancar, seolah mereka sudah mengenal lama. Sejak saat itu, interaksi mereka menjadi lebih intens, terutama ketika rumah dalam keadaan kosong. Ketika suami Indah sedang bekerja dan anak-anak Dodi serta istrinya sedang sibuk dengan aktivitas masing-masing, Dodi seringkali mampir ke rumah Indah atau sebaliknya. Mereka menemukan kenyamanan dalam kebersamaan yang tersembunyi itu. Dodi yang kesepian karena istrinya sibuk, dan Indah yang merasa kurang perhatian dari suaminya yang terkadang cuek, menemukan celah dalam hati masing-masing. Pertemuan-pertemuan rahasia itu perlahan berubah. Dari sekedar obrolan ringan, sentuhan-sentuhan tak sengaja mulai terjalin. Sebuah tangan yang membantu meraih sesuatu, atau sebuah bahu yang tersentuh saat tertawa bersama. Jantung Indah berdebar kencang setiap kali Dodi mendekat. Begitu juga Dodi. Kehadiran Indah seolah mengisi kekosongan yang selama ini ia rasakan. Suatu sore, ketika Aldan sedang tidur siang, Dodi datang ke rumah Indah dengan alasan ingin meminjam obeng. Indah mempersilahkan masuk. Obrolan mereka kembali mengalir, lebih personal dan mendalam dari biasanya. Dodi mulai menceritakan sedikit tentang masalah di kantornya, tentang istrinya yang sibuk, dan tentang perasaannya yang seringkali merasa sendiri di tengah keramaian. Indah pun berbagi tentang kerinduannya akan perhatian dan kehangatan. Udara di ruangan itu terasa tegang, namun juga penuh daya tarik. Dodi menatap mata Indah. Ada kerinduan yang terpancar di sana. Indah merasakan hal yang sama. Tanpa kata, Dodi meraih tangan Indah. Indah tidak menariknya. Sentuhan itu mengalirkan listrik ke seluruh tubuhnya. "Indah," bisik Dodi, suaranya serak. Indah hanya menatap Dodi, napasnya tertahan. Pada saat itulah, dinding-dinding pertahanan mereka runtuh. Hasrat yang selama ini terpendam menemukan jalannya.
Di sofa ruang tamu yang tadinya hanya menjadi saksi bisu obrolan mereka, kini menjadi saksi bisu akan awal dari sebuah hubungan terlarang. Mereka mendaki ke puncak kenikmatan, bertamasya ke surga dunia yang begitu memabukkan, melupakan sejenak segala konsekuensi dan janji pernikahan. Hubungan itu tidak terhitung berapa kali terjadi. Setiap kali ada kesempatan, setiap kali rumah kosong, atau ketika situasi memungkinkan, mereka akan mencari celah untuk bersama. Dodi dan Indah, dua tetangga yang terperangkap dalam jaring asmara terlarang. Mereka menghabiskan waktu berduaan, kadang hanya untuk bercerita, namun lebih sering untuk menikmati sentuhan fisik yang membakar gairah mereka. Sesekali, Dodi mengajak Indah ke hotel. Indah akan berbohong kepada suaminya, mengatakan bahwa ia ingin pergi ke pasar atau ada acara reuni dengan teman-teman lamanya. Padahal, ia ingin melepas rindu bersama Dodi, mencari kehangatan yang tak lagi ia temukan dalam pernikahannya. Di kamar hotel yang asing, di bawah selimut yang menyembunyikan rahasia, mereka menjelajahi batas-batas kenikmatan, seolah tidak ada hari esok. "Ih, kamu cantik sekali, Indah," bisik Dodi, membelai rambut Indah. Indah hanya tersenyum, hatinya bercampur aduk antara rasa bersalah dan kebahagiaan sesaat. "Kamu juga, Dodi. Kamu membuatku merasa hidup lagi." Sejak saat itu, hubungan mereka semakin lengket. Dodi tak bisa membayangkan hari-hari tanpa Indah. Begitu juga Indah. Mereka merasa menemukan belahan jiwa dalam diri masing-masing, meskipun mereka tahu betul bahwa hubungan itu adalah sebuah kesalahan besar. Namun, seperti pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat akan jatuh juga. Sebuah rahasia seberapapun rapat disimpan, pada akhirnya akan terbongkar. Dan rahasia Indah dan Dodi mulai menunjukkan tanda-tandanya. Perut Indah perlahan mulai membuncit. Awalnya ia hanya mengira berat badannya naik atau karena salah makan. Namun setelah beberapa minggu, mual-mual dan rasa pusing mulai sering menyerang. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia hamil. Panik melanda hati Indah. Ia tahu betul, sudah hampir setahun ia dan suaminya tidak pernah berhubungan intim secara teratur. Bahkan bisa dibilang sangat jarang. Bagaimana ia bisa menjelaskan kehamilan ini kepada suaminya? Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, suami Indah Aris menatap perut istrinya. "Sayang, kok kamu agak gemukan ya?" Aris bertanya dengan senyum tipis. "Jantung Indah berdegup kencang. Mungkin karena nafsu makanku akhir-akhir ini bertambah, Mas," jawab Indah berusaha terdengar santai. Namun Aris bukan orang bodoh. Ia memang sibuk, namun ia juga seorang suami yang mengenal istrinya. Ia mulai merasa ada gelagat aneh pada Indah akhir-akhir ini. Indah sering terlihat melamun dan kadang-kadang seperti menyembunyikan sesuatu. Beberapa minggu kemudian, kecurigaan Aris makin kuat. Ia memperhatikan bahwa Indah seringkali mencari alasan untuk pergi keluar rumah atau menghabiskan waktu sendirian. Dan perut Indah kini semakin jelas membuncit. Suatu pagi, saat Indah sedang mual-mual di kamar mandi, Aris masuk dengan wajah serius. "Indah, ada apa denganmu? Kamu sakit?" tanyanya. Indah menggeleng. "Tidak, Mas, hanya masuk angin biasa." Aris tidak percaya. Ia memegang tangan Indah, menatapnya dalam-dalam. "Jujurlah Indah, kamu hamil kan?" Kata-kata Aris bagaikan petir di siang bolong-bolong. Indah terdiam, tubuhnya bergetar. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Aris tersenyum. Sebuah senyum yang menyimpan pertanyaan dan kecurigaan. "Syukurlah kalau begitu sayang, kita akan punya anak lagi. Aku senang sekali." Walaupun Aris mengucapkan kata-kata itu dengan nada bahagia, Indah tahu di dalam hati suaminya pasti ada 1000 pertanyaan yang bergelayut. Sudah lama mereka tidak berhubungan intim secara intensif. Lalu, mengapa Indah bisa hamil? Pertanyaan itu pasti akan menghantui Aris, dan cepat atau lambat kebenaran pahit itu akan terungkap. Indah hanya bisa menunduk. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tahu, kebahagiaan sesaat yang ia rasakan bersama Dodi kini akan membawa badai besar dalam kehidupannya. Badai yang akan menghancurkan segalanya, termasuk rumah tangganya dan masa depan Aldan. Ia terperangkap dalam jaring laba-laba yang ia ciptakan sendiri. Sebuah hubungan terlarang yang kini meminta tumbal paling berharga. Dodi sendiri tidak tahu menahu tentang kehamilan Indah. Ia masih menikmati setiap momen kebersamaannya dengan Indah dalam lingkaran rahasia mereka.
Ia tidak menyadari bahwa sebentar lagi dunia kecil yang telah mereka bangun bersama akan terguncang hebat, mengungkap kebenaran yang memilukan. Kini Indah harus memilih untuk tetap menyimpan rahasia ini dan hidup dalam kebohongan, atau menghadapi kenyataan pahit yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sebuah pilihan sulit yang akan menentukan takdirnya, takdir keluarganya, dan juga takdir Dodi. Beberapa bulan berlalu dan perut Indah semakin membesar. Kandungannya sudah memasuki trimester kedua. Aris, suaminya, terlihat sangat bahagia menyambut calon anak kedua mereka. Ia bahkan mulai menyiapkan kamar bayi dan membeli berbagai perlengkapan. Namun, di balik kebahagiaan itu, tatapan Aris terhadap Indah kadang menunjukkan keraguan yang tak terungkap. Ia sering mempergoki Indah melamun dan ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Indah merasa tercekik oleh rasa bersalah. Setiap senyum Aris, setiap sentuhan lembutnya terasa seperti pisau yang mengiris hatinya. Ia tahu ia telah mengkhianati pria yang tulus mencintainya. Dan yang lebih menyakitkan, ia telah mengkhianati dirinya sendiri. Dodi, di sisi lain, mulai menyadari perubahan pada diri Indah. Ia melihat perut Indah yang membesar, dan Indah pun akhirnya mengakui kehamilannya. Wajah Dodi pucat pasi. Ia tidak pernah menyangka bahwa hubungan terlarang mereka akan berakhir seperti ini. Jadi, ini anakku Indah? Tanya Dodi, suaranya tercekak. Indah hanya mengangguk, air mata membasahi pipinya. Aku tidak tahu harus berbuat apa, Dodi. Suamiku, dia sangat bahagia. Dodi merasa campur aduk. Ada kebahagiaan sesaat karena tahu ia akan memiliki anak dari wanita yang ia cintai, namun ada juga ketakutan yang luar biasa akan konsekuensi dari perbuatan mereka. Sejak saat itu, pertemuan mereka menjadi lebih tegang dan penuh kecemasan. Mereka tidak lagi bisa menikmati kebersamaan mereka dengan bebas. Ancaman terbongkarnya rahasia ini sudah di depan mata. Suatu sore, ketika Indah sedang berbelanja di minimarket dekat kompleks, ia berpapasan dengan Bu Fatma, istri Dodi. "Wah, Bu Indah sudah mau punya anak lagi ya? Selamat ya," sapa Bu Fatma ramah. Indah tersenyum kecut. "Iya, Bu Fatma, terima kasih. Saya lihat Pak Dodi sering main ke rumah Bu Indah ya. Anak-anak saya sering cerita," kata Bu Fatma, namun nadanya terdengar biasa saja, seolah tidak ada kecurigaan. Jantung Indah serasa ingin copot. Ia mencoba tersenyum. "Iya Bu Fatma, kadang kalau Aldan ingin main dengan anak-anak Bapak atau Pak Dodi ada perlu." Bu Fatma hanya mengangguk, namun bagi Indah, percakapan itu terasa seperti peringatan. Ia tahu, ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam kebohongan ini. Malam itu, Indah memberanikan diri berbicara dengan Dodi. "Dodi, aku tidak bisa begini terus. Aku harus mengatakan yang sebenarnya kepada suamiku," kata Indah dengan suara bergetar. Dodi menatap Indah, wajahnya khawatir. "Apa kamu yakin, Indah? Apa yang akan terjadi kalau suamimu tahu?" "Aku tidak tahu, tapi aku tidak bisa terus membohongi dia. Aku tidak bisa terus hidup dengan rasa bersalah ini." Indah menunduk, air mata menetes. Dodi memeluk Indah. Ia tahu ini adalah akhir dari segalanya. Akhir dari hubungan terlarang mereka. "Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu, Indah." Namun janji Dodi terasa hampa di telinga Indah. Ia tahu ia harus menghadapi badai ini sendirian. Keesokan harinya, dengan hati yang berat, Indah memutuskan untuk berbicara dengan Aris. Ia menunggu Aris pulang kerja, menyiapkan makan malam kesukaan suaminya, dan mencoba mengumpulkan keberanian. Tapi ia ragu untuk berbicara. Kalau Aris tahu, maka semuanya akan menjadi hancur. Bukan hanya keluarga, tapi seluruh tetangga kompleks akan memandang hina dan bisa saja mengusirnya dari komplek yang ia sedang tinggali sekarang. Keraguan itu kian mendalam. Ia tidak ingin keluarga yang dibangunnya hancur. Akhirnya, Indah mengurungkan untuk bercerita kepada suaminya. Malam itu, Indah memberanikan diri berbicara dengan Dodi. "Dodi, aku sudah memikirkannya baik-baik. Aku tidak bisa menghancurkan rumah tanggaku.
Aku akan membilang Aris bahwa anak ini anakmu, kata Indah dengan suara bergetar. Dodi menatap Indah, wajahnya khawatir. Tapi Indah, sampai kapan kamu bisa merahasiakan ini? Entahlah, tapi aku harus mencoba. Demi Aldan dan demi semua yang sudah kami bangun. Indah menunduk, air mata menetes. Dodi memeluk Indah. Ia tahu betapa berat keputusan ini bagi Indah dan juga baginya. Namun ia juga tidak ingin keluarganya berantakan. Baiklah Indah, kita akan simpan rahasia ini. Kita akan tanggung dosa ini berdua. Dodi memeluk Indah, sebuah pelukan yang penuh kesedihan, penyesalan, namun juga sebuah janji untuk menjaga rahasia itu. Beberapa waktu kemudian, Indah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Aris sangat bahagia. Ia menamai puteranya Adam. Ia menganggap Adam sebagai anugerah terindah, bukti cinta mereka. Meskipun pertanyaan-pertanyaan di dalam benaknya belum sepenuhnya terjawab. Indah hanya bisa tersenyum getir, memeluk Adam, putra yang lahir dari pengkhianatan, namun tetap ia cintai sepenuh hati. Dodi dari kejauhan hanya bisa mengamati kebahagiaan keluarga Indah dengan hati pilu. Ia adalah ayah biologis Adam, namun tidak memiliki hak untuk mengakuinya. Ia melihat Adam tumbuh sebagai putra Aris dan harus menahan diri dari dorongan untuk mendekat dan memeluknya. Hubungan Indah dan Dodi tidak sepenuhnya berakhir. Mereka masih tetangga dan rahasia besar itu menjadi benang tak terlihat yang mengikat mereka. Sesekali, mereka akan menemukan waktu dan tempat yang aman untuk bertemu, bukan lagi untuk mengulang dosa lama, melainkan untuk berbagi cerita tentang Adam, memanjakan anak mereka dari kejauhan dengan tatapan dan senyum. Tersembunyi, Dodi akan mencari alasan untuk berkunjung ke rumah Indah, sekadar melihat Adam, memuji Aris yang begitu menyayangi putranya, dan Indah akan membalas tatapan Dodi dengan penuh makna, rasa bersalah, dan kerinduan yang terkunci rapat. Di tempat-tempat umum yang sepi, seperti taman kota atau pusat perbelanjaan yang tidak ramai, mereka kadang akan kebetulan berpapasan. Di sanalah mereka akan menghabiskan beberapa menit untuk mengobrol, berbagi perkembangan anak-anak, dan memanjakan kerinduan yang tak pernah pudar sambil tetap berhati-hati agar tidak ada yang curiga. Indah dan Dodi hidup dalam bayang-bayang rahasia itu. Mereka berhasil menjaga keutuhan rumah tangga masing-masing, namun dengan harga yang mahal. Hati mereka terus-menerus digerogoti oleh rasa bersalah dan ketakutan akan terbongkarnya kebenaran. Setiap senyum bahagia Aris kepada Adam adalah siksaan bagi Indah. Setiap tatapan Dodi kepada Adam adalah pengingat akan dosa yang harus mereka pikul. Mereka telah memilih untuk hidup dengan kebohongan demi menjaga kestabilan. Namun, kedamaian yang mereka dapatkan terasa semu. Dosa dan rahasia itu menjadi beban berat yang akan mereka tanggung berdua, seumur hidup, dalam keutuhan rumah tangga masing-masing yang rapuh, dengan cinta terlarang yang kini berubah menjadi rahasia abadi yang membelenggu jiwa. Mereka tahu, suatu hari, kebenaran bisa saja terkuak, dan saat itu terjadi, badai yang lebih besar akan menghantam. Namun, untuk saat ini, mereka memilih untuk hidup dalam kebohongan yang melindungi, berharap rahasia itu akan terkubur selamanya.